Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Hari ini, Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Yuk, disiapkan peralatan belajarnya. Jangan lupa untuk dicatat sehingga kalian bisa belajar lagi di kemudian hari ya. Hari ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Apa yang kalian ketahui tentang lembaga sosial? Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu social institution. Koncaraningrat menerjemahkan social institution menjadi pranata sosial. Sedangkan Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Ini adalah beberapa definisi lembaga sosial yang dikemukakan oleh para sosiolog. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sosiolog, dapat kita simpulkan bahwa lembaga sosial merupakan seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Sehingga secara garis besar, lembaga sosial adalah sebuah wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan suatu masyarakat. Untuk memfungsikan sekumpulan norma atau gagasan perilaku, setiap lembaga sosial memiliki beberapa asosiasi atau organisasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Di dalam lembaga perkawinan terdapat asosiasi seperti KUA. Di lembaga pendidikan terdapat perguruan tinggi, SMA, SMP, dan SD. Di lembaga agama terdapat asosiasi masjid, gereja, pura, vihara. Di lembaga pemerintahan terdapat organisasi seperti partai dan parlemen. Sedangkan di dalam lembaga perekonomian terdapat organisasi seperti PT, firma, dan CV. Proses pertumbuhan suatu lembaga sosial ini membutuhkan dan melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Berawal dari diberlakukannya norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Sekumpulan norma yang berlaku dalam masyarakat ini akhirnya membentuk sebuah sistem norma. Sistem norma yang sudah lama dalam masyarakat akhirnya melembaga. Nah, proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial ini disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Proses ini pun memakan waktu yang cukup lama dan melalui internalisasi dalam kebiasaan warga atau kebiasaan masyarakat. Lembaga sosial memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan sistem norma yang bukan lembaga sosial. Karakteristik atau ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki simbol sendiri. Setiap lembaga sosial memiliki simbol tersendiri yang digunakan untuk menandai atau memberi ciri khusus dari setiap lembaga. Dengan demikian, lembaga sosial tersebut dapat memberi identitas tertentu bagi anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah contoh dari simbol beberapa lembaga sosial. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Lembaga sosial memiliki tata tertib
dan tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan panutan bagi pengikutnya. Contohnya, dalam lembaga sosial terdapat aturan menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Karakteristik yang ketiga, usianya lebih lama. Pada umumnya, usia lembaga sosial lebih lama dibandingkan dengan usia seseorang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi satu ke generasi lainnya. Contohnya, dalam lembaga keluarga, terdapat sistem pewarisan sejak dulu hingga sekarang, sehingga lembaga sosial tersebut usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial memiliki alat kelengkapan tertentu yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut. Contohnya, di dalam lembaga pendidikan, buku sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam lembaga pendidikan. Karakteristik selanjutnya yaitu memiliki ideologi. Lembaga sosial memiliki ideologi sendiri. Ideologi atau sistem gagasan mendasar ini dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga. Contohnya, di dalam lembaga agama terdapat ideologi atau kepercayaan yang dianut bersama. Karakteristik yang terakhir yaitu memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Lembaga yang sudah terbentuk tidak akan lenyap begitu saja. Contohnya, adat istiadat yang dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi adalah karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh lembaga sosial. Secara umum, fungsi lembaga sosial dapat kita bedakan atas dua bentuk, yakni fungsi manifest atau disadari dan fungsi laten, tidak disadari. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi manifest, yaitu fungsi dalam lembaga sosial tersebut nyata dan disadari menjadi harapan bagi banyak orang. Contohnya, di dalam lembaga keluarga, kita sadar betul bahwa fungsi lembaga keluarga adalah tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh yang kedua, kita sadar betul bahwa lembaga ekonomi memiliki fungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan fungsi laten, yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi tetap ada. Contohnya, fungsi lembaga politik atau fungsi laten dari lembaga politik adalah kita tidak sadar pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata karena dengan kekuasaan seseorang dapat menumpuk kekayaan. Atau contoh yang kedua di dalam lembaga keluarga, perkawinan tidak menjadi tujuan utama banyak orang karena perkawinan secara tidak sadar dijadikan sarana untuk menutup malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang tidak laku kalau tidak menikah. Nah, ini adalah tipe-tipe lembaga sosial. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sudut perkembangannya. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Dan yang kelima, lembaga sosial berdasarkan sudut fungsinya. Tipe lembaga sosial yang pertama yaitu berdasarkan sudut perkembangannya. Terbagi menjadi dua, yaitu creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh karena dari adat istiadat. Contohnya lembaga perkawinan, hak milik,
dan agama. Yang kedua, enacted institution, yaitu lembaga sosial yang secara sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan. Contohnya, berdirinya lembaga pendidikan, lembaga utang piutang. Tipe lembaga yang kedua berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Terbagi menjadi dua, yaitu basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya lembaga keluarga, lembaga pendidikan seperti sekolah, dan negara. Yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap kurang penting. Contohnya lembaga seputar rekreasi atau di bidang pariwisata. Tipe lembaga sosial yang ketiga, yaitu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, ada approved dan sectioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima sama masyarakat, yaitu lembaga sekolah, lembaga perusahaan dagang di bidang ekonomi. Atau ada unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat. Contohnya lembaga sosial di bidang sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Tipe lembaga sosial yang keempat, yaitu berdasarkan sudut penyebarannya. Ada general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contohnya lembaga agama. Yang kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contohnya lembaga agama Islam, lembaga agama Kristen, lembaga agama Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kalau general itu lebih umum, sedangkan restricted ini lebih khusus. Tipe lembaga sosial selanjutnya yaitu berdasarkan sudut fungsinya. Ada dua. Yang pertama, operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat. Contohnya lembaga industri. Yang kedua, ada regulative institution, di mana lembaga sosial bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Ibu rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu paparkan mudah untuk kalian pahami. Jangan lupa untuk memberikan feedback kalian terhadap materi hari ini. Apakah kalian sudah paham atau belum? Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Insya Allah, Ibu akan menjawab. Tetap semangat terus ya nak. Jangan mudah menyerah dan terus semangat belajarnya. Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.